alam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya dengan Ibu Zaitun Hafni. Beliau merupakan guru yang mengampu pelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai coach dan beliau sebagai coaching. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam Bu Zaitun. Silakan itu Bu Zaitun. Ya, Gimana kabarnya Bu Zaitun? alhamdulillah baik. Pak Ramadan gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah ya, karena supervisi kita beberapa hari yang lalu berjalan lancar. Kita berharap semoga guru-guru kita setelah disupervisi oleh pengawas semakin baik lagi dalam merencanakan pembelajaran ke depannya. Amin. Ngomong-ngomong, kemarin bagaimana supervisi di kelas Bu Zaitun? Lancar sih. Waktu itu saya ngajar di kelas 11 IPS Langsa. Saya ngajar ekonomi. Yang supervisi itu Bu Bunga. Kemarin kebetulan Bu Bunga juga supervisi di kelas saya. Oh iya? Iya. Sama berarti. Bu Zaitun, Ya. maaf ya sebelumnya, bukan saya ikut campur nih. Dalam 2 hari terakhir ini saya perhatikan Bu Zaitun seperti orang yang galau, hilang semangat, gitu. Ya Pak Ramadan, dalam beberapa hari ini saya merasa nggak fokus, nggak semangat. Bu Zaitun, saya kan mengundang Bu Zaitun nih ke ruangan ini. Ya. Mungkin kita ngobrol sebentar. Mungkin saya bisa membantu terhadap permasalahan yang memang sedang Bu Zaitun hadapi. Kita ngobrolnya mungkin agak lama, nggak apa-apa ya, ada waktu. Boleh. Sebenarnya saya udah merasakan punya masalah udah lama, beberapa hari ini. Tapi saya simpan sendiri, nggak tahu mau cerita ke siapa. Tapi makin hari saya merasa makin nggak nyaman, malah semakin nggak semangat nih Pak Ramadan. Nah, jadi karena itulah saya mengajak Bu Zaitun sebentar kita ngobrol. Kira-kira setelah kita ngobrol mungkin nanti agak lama dikit, apa tujuan ataupun harapan Bu Zaitun dari hasil diskusi kita pada pertemuan hari ini? Saya berharapnya masalah saya ini bisa terselesaikan, saya bisa menemukan solusinya untuk permasalahan ini. Amin. Bu Zaitun, kita ini kan tim. Bu Zaitun guru ekonomi, saya guru geografi. Setiap kita pasti punya masalah. Iya. Mungkin hari ini Bu Zaitun punya masalah, besok mungkin saya punya masalah. Ya, semua masalah itu sebenarnya semua masalah itu kita bisa menyelesaikannya insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ramadan. Sekarang mungkin Bu Zaitun bisa ceritakan sebenarnya apa yang menyebabkan Bu Zaitun itu seperti low spirit, kehilangan semangat, seperti orang galau. Mungkin bisa bantu ceritakan sama saya Bu Zaitun. Iya. Saya kehilangan semangat untuk mempersiapkan pembelajaran ke depan. Masih kepikiran kejadian ketika supervisi yang lalu.
Kejadian supervisi yang kemarin sama Bu Bunga, Bu Jaitun. Iya. Bisa Bu Jaitun jelaskan bagaimana proses supervisi kemarin? Biasanya kalau guru-guru disupervisi oleh pengawas itu kan semangat ya, Iya. makin lebih senang, dapat ilmunya banyak, dapat masukan-masukan. Tapi kalau saya sendiri setelah disupervisi itu saya merasa jadi nggak semangat, jadi nggak fokus lagi lah gitu Pak Ramadan. Berarti setelah supervisi kemarin Bu Jaitun seperti merasa kehilangan semangat, nggak fokus lagi untuk mengajar. Tapi kan Bu Jaitun, menurut saya yang namanya semangat itu naik turun. Hari ini up semangat kita, mungkin besok down semangat kita. Ya seperti kita masuk angin juga, ya kan? Naik turun semangat kita. Kemudian Bu Jaitun kan, biasanya Bu Jaitun, saya perhatikan ketika Bu Zaitun mengajar, mempersiapkan pembelajaran, itu sebenarnya sangat semangat dulunya. Bahkan saya perhatikan ketika Bu Zaitun keluar kelas setelah mengajar, Bu Zaitun seperti orang yang sangat bahagia begitu. Nah sekarang kenapa nih bisa terbalik ini kan, berbalik. Dulunya sangat ceria, dulunya sangat semangat, tiba-tiba sekarang gara-gara supervisi menjadi ya seperti ya kita jelaskan, hilang semangat. Iya Pak Ramadan, setelah supervisi kemarin saya benar-benar kehilangan semangat. Ketika mau masuk pembelajaran yang berikutnya, saya jadi mengajar nggak maksimal, saya jadi mengorbankan anak-anak. Ketika saya kehilangan semangat, anak-anak jadi nggak mendapatkan sesuatu yang maksimal dari saya. Itu yang saya rasakan sekarang. Ini yang saya tangkap Bu Zaitun ya. Dengan Bu Zaitun mengatakan tidak mau anak-anak menjadi korban gara-gara Bu Zaitun tidak semangat belajar. Menurut saya itu suatu energi positif yang sangat luar biasa yang ada sama Bu Zaitun. Karena di saat masa-masa Bu Zaitun lagi punya masalah, nggak semangat, Bu Zaitun masih memikirkan supaya anak-anak itu tidak menjadi korban. Mereka tetap semangat belajarnya. Nah, selain kehilangan semangat, adakah hal lain yang Bu Zai rasakan? Ya, saya merasa malu untuk bertemu ataupun untuk komunikasi dengan kepala sekolah. Itu. Oke. Bu Zaitun malu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nggak apa-apa, itu wajar. Saya juga pernah mengalaminya. Nah, selain Bu Zaitun merasakan kehilangan semangat dan malu berkomunikasi dengan kepala sekolah, adakah hal lain yang mungkin mengganjal di pikiran Bu Zaitun? Gak ada, itu aja, dua hal itu aja. Saya kehilangan semangat untuk mengajar, kemudian saya merasa malu untuk komunikasi lagi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang bisa Ibu Zaitun tolong jelaskan mengapa supervisi itu mempengaruhi Bu Zaitun sampai-sampai kehilangan semangat dan malu. Iya, waktu itu Bu Bunga saat supervisi ya mempertanyakan ke saya mengapa saya tidak menggunakan buku teks ketika saya mengajar, dan saya sudah menjelaskan bahwa materi yang saya sampaikan itu sesuai dengan referensi kurikulum. Seperti itu Pak Ramadan. Oke, baik. Dengan Bu Uzai menjelaskan alasan Bu Uzai tidak menggunakan buku teks ke Bu Bunga, saya rasa itu sudah tepat. Mungkin Bu Uzai bisa menceritakan lebih detail lagi bagaimana hal tersebut itu juga bisa mempengaruhi Bu Zaitun, karena kan Bu Zaitun sudah menjelaskan ke Bu Bunga
alasan Bu Zaitun tidak menggunakan buku teks begitu. Ya, saya sudah mencoba menjelaskan, tetapi sepertinya Bu Bunga tidak bisa menerima alasan saya. Beliau merasa keberatan dengan jawaban saya bahwa saya mengajar sudah sesuai dengan referensi kurikulum. Oke, baik Bu Zai. Berarti menurut Bu Zai itu, menurut Bu Zai, Bu Bunga keberatan dengan alasan Bu Zaitun tidak menggunakan buku teks di hari supervisi. Benar begitu? Iya, benar. Kemudian yang menyebabkan Bu Zaitun itu merasa malu berkomunikasi dengan kepala sekolah, apa penyebabnya itu? Iya, setelah kejadian hari itu di kelas supervisi, kemudian Bu Bunga menyampaikannya kepada kepala sekolah. Terus kepala sekolah memanggil saya. Saya juga menjelaskan hal yang sama, bahwa saya sudah mengajar sesuai dengan referensi kurikulum. Oke. Menurut Pak Ramadan, apakah yang saya lakukan itu sudah benar? Menurut saya Bu Zaitun, ketika Bu Bunga selaku pengawas memberikan laporan ke kepala sekolah, itu sih wajar-wajar aja, karena kan pengawas itu harus memberikan laporannya itu ke kepala sekolah. Kemudian dengan Bu Zaitun menjelaskan ke Bu Bunga, ke kepala sekolah, alasan Bu Zaitun tidak menggunakan buku teks itu juga saya rasa juga nggak salah gitu, karena kan Bu Zaitun tadi menyatakan ada pertimbangan tersendiri sesuai dengan yang penting materi yang Bu Zaitun sampaikan, karena itu sesuai dengan kurikulum. Misalnya nih Bu Zai, saya tanya balik ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya Bu Zai itu tidak menggunakan buku teks dalam kelas, boleh nggak menurut Bu Zai? Kalau menurut saya pribadi, ya boleh-boleh saja, asalkan apa yang kita ajarkan, kita sampaikan memang sudah sesuai dengan referensi kurikulum. Begitu menurut saya, Pak Rahman. Oke. Saya sependapat dengan Bu Zai menjelaskan tidak menggunakan buku teks, tetapi materi itu sesuai dengan kurikulum. Nah, Bu Zai, di hari itu kira-kira yang tidak menggunakan buku teks itu Bu Zai sendiri atau memang anak-anak juga tidak menggunakan buku teks di hari supervisi sama Bu Bunga? Di hari itu tidak hanya saya yang tidak membawa buku teks, tapi memang anak-anak juga tidak saya anjurkan untuk membawa buku teks pada hari itu. Jadi kami memang melakukan kegiatan belajar mengajar itu tidak menggunakan buku teks pada hari itu. Nah, jadi gini, dengan Bu Zai tidak menggunakan buku teks ketika hari belajar, termasuk dengan hari ketika disupervisi oleh Bu Bunga, bagaimana dengan referensi pembelajaran yang Anda dapatkan gitu? Ya, kalau menurut saya sekarang kan zaman udah canggih ya, udah berubah, nggak seperti dulu yang sumber referensi kita cuma buku. Nah, kalau sekarang itu walaupun tidak membawa buku, tidak menggunakan buku paket, maksudnya anak-anak bisa kita berikan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lain seperti yang ada di Play Store. Itu kan banyak ya, ada Classroom, anak-anak juga bisa kita share link-link yang sudah kita ketahui. Nah, jadi belajar itu bisa secara online, digital ya. Itu menurut saya. Oke, Bu Zai, menarik sekali ya sumber-sumber belajar yang Bu Zaitun terapkan di dalam proses pembelajaran ekonomi di kelas Bu Zaitun. Tadi Bu Zai menyatakan referensi itu bisa berbeda-beda ya kan? Nah, anak-anak bisa belajar menggunakan internet. Nah, Bu Zaitun, bagaimana dengan
filterisasi materi yang diakses sama anak-anak. Karena kan dengan anak-anak menggunakan gawai dan menggunakan laptopnya ataupun komputernya, itu kan mereka bebas mengakses berbagai macam referensi materi. Nah, bagaimana itu Bu saya? Iya benar sih. Dengan kecanggihan yang sekarang, dunia internet itu juga udah bercampur-campur ya antara data yang benar dan data yang salah. Nah, jadi di sini mungkin kita sebagai fasilitator ya, kita guru sebagai fasilitator memang harus menyaring, harus memilih-milih mana materi di internet itu yang bisa kita share ke siswanya. Jadi kalau saya di sini sebelum memberikan ke anak-anak, kita memang sudah melihat sumbernya memang layak dipercaya atau enggak. Kemudian apakah materi ini benar atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi anak-anak milenial sekarang kan udah menggunakan gadget ya belajar sekarang. Jadi kita menyesuaikan aja pembelajaran, gaya belajarnya itu ya menggunakan gadget. Nah, kita ambil materi-materi yang mudah mereka pahami dari internet dan yang memang benar bisa kita percaya sumbernya. Jadi nggak mesti sumber belajar itu adalah dari buku paket. Oke. Nah, Zai, saya sepakat dengan apa yang Bu sampaikan. Belajar itu bisa dari berbagai macam referensi dan Bu Zai menekan filterisasi sebelum memberikan materi ke anak-anak. Namun terkadang Bu Zai, kan boleh guru, saya guru juga. Terkadang kita perlu menggunakan buku teks perlu Bu Zai. Bagaimana dengan pendapat Bu Zai itu? Ya benar. Di sini juga bukan artinya kita memang benar-benar tidak menggunakan buku paket lagi, tapi kita mempertimbangkan kapan saatnya kita menggunakan buku paket dan kapan kita tidak menggunakan buku paket. Bisa Bu Zai jelaskan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan kapan Bu Zai menggunakan buku teks, kapan tidak menggunakan buku teks? Iya bisa Pak Ramadan. Nah, jadi ketika kami menyelesaikan soal-soal evaluasi di buku paket, maka anak-anak akan membawa buku paket ke sekolah. Nah, ataupun ketika anak-anak terkendala tidak ada kuota atau mungkin memori HP-nya full sehingga dia nggak bisa membuka gadgetnya, tidak bisa menggunakan gadgetnya. Jadi itu mereka bebas boleh menggunakan buku paket. Nah, jadi selain menggunakan buku paket, saya juga melakukan pembelajaran langsung seperti school visit, kita berkunjung ke lembaga-lembaga atau kita survei ke pasar langsung ya Pak Ramadan. Jadi anak-anak langsung dapat dunia kerja yang nyata. Ataupun kita undang guest teacher, guru tamu dari mana gitu yang bisa memberikan informasi-informasi yang terkait dengan materi pembelajaran. Mereka juga melakukan proyek-proyek yang sesuai dengan materi. Nah, itu yang saya lakukan. Wah, seru sekali ya ide-ide Bu Jaitun itu. Tadi Bu Jaitun mengajak anak-anak belajar langsung ke lapangan ya, ke lingkungan. Itu kan pembelajaran kontekstual ya, bagus sekali. Mungkin saya di kelas geografi pun perlu mengadopsinya, pembelajaran yang memang secara kontekstual nyata. Apalagi tadi Bu Jaitun menjelaskan kadang-kadang itu mendatangkan guru tamu, guest teacher, kadang-kadang itu juga mengadakan kunjungan. Seru sekali itu idenya sangat kreatif dan saya pikir guru-guru perlu meniru itu ide Bu Jaitun. Mantap Bu Jaitun idenya. Kalau menurut Pak Ramadan itu sesuatu yang menarik dan bagus, apa sebaiknya pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan tadi itu harus saya jelaskan ke kepala sekolah untuk apa ya, agar alasan saya diterima mengapa saya tidak menggunakan buku paket? Bagaimana menurut Pak Ramadan? Kalau misalnya menurut Bu Jaitun itu yang terbaik, ya
mengapa tidak begitu kan? Karena mungkin dengan Bu Zaitun menjelaskan tadi ke pengawas, ke kepala sekolah, mungkin Bu Zaitun bisa kembali semangat gitu. Ya, seharusnya kemarin waktu dipanggil oleh kepala sekolah, saya menjelaskan hal itu ya, agar lebih jelas. Tapi saya tidak melakukannya waktu itu. Mungkin saya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah dan saya bisa mengklarifikasi kembali kepada pengawas. Oke, jadi Bu Zai, kalau memang Bu Zai akan menjelaskan ke kepala sekolah, pengawas itu yang terbaik menurut Bu Zai dan bisa kembali semangat, ya saya pikir itu ide yang bagus ya Bu Zai ya. Nah Bu Zai, jadi nih Bu Zai kan udah nampak ceria nih nampaknya kan, nampak ceria kembali. Nah dari hasil diskusi kita hari ini, apakah Bu Zai sudah menemukan solusi yang baik terhadap permasalahan yang memang sedang Bu Zai alami sekarang? Ya, sepertinya saya mulai menemukan solusi untuk permasalahan saya. Saya akan coba menemui kepala sekolah, akan menjelaskan secara detail kepada kepala sekolah dan juga pengawas tentang alasan saya mengapa tidak menggunakan buku paket saat itu. Begitu menurut saya. Oke. Kalau menurut saya Bu, jadi itu solusi yang baik ya, solusi yang sangat baik. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas bisa menerima alasan Bu Zaitun mengapa tidak menggunakan buku teks di dalam pembelajaran. Nah, jadi Bu Zaitun kan udah dapat nih Bu Zaitun solusinya. Kira-kira kapan rencana Bu Zaitun akan menjelaskannya itu ke pengawas sekolah dan kepala sekolah? Mungkin lebih cepat lebih baik ya, biar lebih tenang ya, jadi semangat kembali, lebih terasa akan jelas permasalahan ini. Saya akan coba bertemu kepala sekolah besok. Jadi saya akan minta pendapat ke Pak Kepala Sekolah bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada pengawas juga. Mungkin gitu Pak. Oke. Itu rencana yang sangat baik Bu Zaitun ya. Saya senang melihat Bu Zaitun kembali ceria, kembali semangat, udah menemukan solusinya. By the way, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Bu Zaitun ataupun apa yang Bu Zaitun butuhkan supaya rencana Bu Zaitun itu berjalan dengan lancar? Sepertinya di sini saya juga akan melibatkan siswa saya, terutama siswa yang disupervisi di hari itu. Jadi mungkin mereka bisa menyampaikan juga apa yang mereka rasakan dengan pembelajaran di hari itu, walaupun tidak menggunakan buku paket. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke. Saya berdoa semoga rencana Bu Zaitun berjalan dengan lancar, apalagi dengan rencana Bu Zaitun rencana Bu Zaitun melibatkan siswa yang memang di hari supervisi itu di kelas langsa waktu itu ya, Iya. di kelas langsa. Nah, saya pikir dengan Bu Zaitun melibatkan siswa, saya pikir itu ide yang menarik, saya pikir itu ide yang bagus, bisa mendukung Bu Zaitun melaksanakan rencana Bu Zaitun untuk menjelaskan alasan-alasan Bu Zaitun mengapa tidak menggunakan buku teks ke pengawas dan ke kepala sekolah. Nah Bu Zaitun, semoga rencana Bu Zaitun berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Oke Bu Zaitun, Bu Zaitun udah punya rencana kapan menjelaskan ke kepala sekolah, ke pengawas, dan tadi Bu Zaitun akan melibatkan siswa sebagai dukungannya. Nah, kira-kira nih
dari diskusi kita hari ini, ngobrolan kita hari ini, Bu Uji itu sudah belum mencapai solusi terhadap permasalahan yang memang Bu Uji alami dalam 2 hari ini? Iya, dari diskusi hari ini saya merasa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi ternyata solusi itu bisa datang dari diri kita sendiri. Cuma mungkin butuh butuh sharing dulu gitu sebelumnya. Dan di sini saya berterima kasih sekali nih Pak Ramadan sudah membantu saya membuka pola pikir saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak Pak Ramadan. Oke, sama-sama Bu Jitun. Jadi gini Bu Jitun, setiap kita manusia pasti ada masanya kita mengalami masalah, ya kan? Nah, setiap permasalahan yang kita alami itu baik dengan rekan kerja, baik dengan siswa, kapanpun dan dimanapun, sebenarnya itu solusinya itu ada pada diri kita sendiri. Saya yakin dengan tadi Bu Jitun saya ngajak ngobrol ringan kita, akhirnya Bu Jitun sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang memang Bu Jitun hadapi. Bu Jitun semoga dengan Bu Jitun sudah mencapai tujuan dari pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi ibadah Bu Jitun ya. Amin. Amin. Ada lagi Bu Jitun mungkin yang bisa diceritakan? Mungkin itu aja dan itu udah lebih daripada cukup. Nah, jadi terima kasih banyak nih Pak Ramadan. Saya sangat berterima kasih saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Oke, baik, terima kasih Bu Jitun. Kalau memang tidak ada lagi permasalahannya dan sudah selesai, Bu sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu Jitun sudah ikut berbagi pengalamannya dengan saya. Ya, sama-sama Pak Ramadan. Terima kasih Bu Jitun. Kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.